Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini judul renungan firman Tuhan melangkah dalam berkat. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Perjuangan kita setiap hari sepanjang tahun 2024 ini bukan supaya diberkati, tetapi supaya tetap melangkah dalam berkat, supaya tetap diberkati. Karena kita sudah diberkati, tetapi seringkali kita melangkah keluar dari berkat. Ini konsep berkat yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kita sudah diberkati, tetapi seringkali kita sendiri yang melangkah keluar dari berkat Tuhan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Diberkati itu bukan keputusan Tuhan, tetapi pilihan kita. Kita sendiri yang menentukan apakah kita diberkati atau tidak. Berdoa dan beribadah dan merenungkan firman Tuhan tidak membuat kita diberkati. Tetapi pilihan kita setelah berdoa, beribadah, dan membaca Alkitablah yang menentukan apakah kita diberkati atau tidak. Sejak semula, manusia itu selalu salah memilih, sehingga mereka keluar dari berkat. Padahal Tuhan ingin kita melangkah dalam berkat Tuhan setiap hari. Rencana Tuhan supaya kita tetap tinggal di dalam berkat-berkat Tuhan setiap hari. Pagi hari ini kita akan belajar dari manusia yang sejak awal itu cenderung melangkah keluar dari berkat. Padahal mereka sudah sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi seperti mereka. Saya mau kasih dua contoh. Yang pertama, Adam dan Hawa. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Kurang apa Adam dan Hawa dalam Taman Eden? Kurang diberkati apa mereka di dalam Taman Eden? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semua buah dalam Taman Eden boleh dimakan. Hanya satu buah saja yang dilarang. Perhatikan, manusia tetap memilih memakannya. Dengan begitu, manusia melangkah keluar dari berkat. Demikian pula dengan hidup saudara dan saya.
Kita sama seperti Adam dan Hawa, kita diberkati dan tidak akan kekurangan suatu pun. Tetapi seringkali kita makan yang seharusnya tidak kita makan, kita melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan, kita memikirkan yang seharusnya tidak kita pikirkan. Dan inilah sebenarnya definisi dosa yang sebenarnya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah yang membuat kita melangkah keluar dari berkat Tuhan. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Kita seperti anak bungsu yang memilih keluar meninggalkan rumah bapa yang berlimpah-limpah hartanya. Yang kedua, kita belajar dari Kain. Ya, Kain. Saya percaya meskipun sudah diusir dari dalam Taman Eden, sebenarnya kehidupan Kain ini cukup baik. Kalau zaman sekarang ini cukup mapan ya. Sebagai seorang petani. Sampai suatu hari dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, membandingkan berkatnya dengan orang lain. Orang lain ini adalah adiknya sendiri, Habel. Ya. Tentu saja ini adalah tipu muslihat iblis yang tidak senang melihat anak Tuhan diberkati. Iblis selalu berusaha mencari celah, mencari cara untuk membuat kita keluar dari berkat Tuhan, dan kali itu iblis berhasil. Coba perhatikan Kejadian 4 ayat 4-7. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Iri hati dan kepentingan diri sendiri atau ketidakpuasan merupakan langkah pertama keluar dari berkat Tuhan. Seringkali kita tidak sadar dan mentoleransi iri hati dan kepentingan diri sendiri. Akibatnya kita melangkah semakin jauh dari berkat-berkat Tuhan seperti Kain. Kain memang sudah keluar dari Taman Eden. Ya. Tetapi dia masih sangat diberkati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah dia membunuh adiknya Habel karena iri hati, dia semakin jauh dari berkat Tuhan. Seperti inilah godaan dosa dalam hidup kita. Ya, mulai hari ini, melangkahlah di dalam berkat-berkat Tuhan. Jangan sekali-kali kita melangkah keluar ya, dari berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari orang-orang yang sejak semula diciptakan oleh Tuhan. Mereka semua sudah sangat diberkati, tetapi mereka memutuskan untuk keluar dari berkat Tuhan. Kami, sidang jemaat-Mu, pagi hari ini kami memutuskan untuk tetap tinggal di dalam berkat-berkat Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
menuju